Bismillah. Nih, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah berwarna-warni tapi tak selesai. Ibu-ibu, pasangan kalau roman cakep pun tak dapat. Masalah hari ini hari apa ibu? Nah, sudah lelah mungkin ya, karena tadi lari baju baru. Pak Camat Jalan Roman yang dari harus hormat. Kalau ibu-ibu umat Nabi Muhammad, jangan salah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini, pada saat ini merupakan momentum yang sangat luar biasa ya Ibu. Kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salam bertutur salam telah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah ibu salihah yang saya cintai karena Allah. Nah, sembari kita menunggu ustazah kita tercinta, izinkan anda membuka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga untuk mendapatkan bertambahnya ridho serta hikmatnya kajian rutin kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan kalam ilahi yang mana pada kesempatan pada sore hari ini akan dibacakan oleh ibunda saya, Ibu Dewi Sepra, kepada Ibu Tafadhol Masykurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berselingkuh aku dengan Allah daripada ajaran yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menyebutkan pendirian mereka pada malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan Allah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan diawali pembacaan kali ini lagi bertambah ridhoan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kita bersahabat. Alhamdulillah kita sudah jadi ibu dan kita sudah terpercayakan ibu ketua kita. Ibu-ibu diingatkan untuk mengisi kertas yang nanti ibu mengurus sebarkan atau bagikan untuk berkelas. Oke, Ibu Solihah. Karena ustazah kita sudah hadir, izinkan kita jemput beliau dengan sebuah pantun. Nanti ibu jawab ya. Nah, kita sudah belum jawab. Apa kabar ibu Solihah pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, kami bahagia. Benar nggak ada bahagia? Karena kalau jumpa Ustazah Nela itu bawaannya auranya aura kasih sayang, jadi harus bahagia. Gitu ibu. Kita ulang sekali lagi. Apakah kabar ibu Solihah pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, kami bahagia. Gerakkan tangannya supaya kita ini relaksasi sore-sore. Sepakat bu, sekali lagi. Apakah dari ibu Solihah pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, kami Bahagia. Allahu Akbar. Nah, jangan macam wajah tak bahagia bu, nanti ketahui sudah kita. Hari ini begitu merindu, cakep. Duduk di majelis ilmu Jabal Rizki. Kesempatan kali ini jumpa dengan Umi Ayu memandu kajian bersama ustazah kita tercinta Ustazah Nela Kitabir. Allahu Akbar. Masyaallah. Baiklah ibu-ibu Solihah tersayang, alhamdulillah karena ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, maka kita jemput Ustazah Dr. Nela Luki untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Kepada Ustazah Tafadhol Rasulullah. Kita mulai ya. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya bergema kayaknya atau udah jelas? Bagus ya suaranya? Jelas. Jelas. Lebih jelas suara saya atau masa depan saya? Oke, gimana suaranya udah? Agak menggema ya? Aman ya? Kecil. Cek sound. Oke. Ngapain kita nih? Ngajarnya baik. Coba kalau kayak gini gimana, aman? Aman ya, baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita telah membahas tentang bab hablum minan nas, betul? Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara kita dengan kawan-kawan kita yang lainnya. Nah, kita lanjutkan kajian masih tentang bab hablum minan nas hari ini. Nah, saya akan melanjutkan kajian tentang bab hablum minan nas bersempena dengan ya murah-murahnya ya cocok lah dengan 17 Agustus ya, tentang persatuan ya. Saya ini kaget nih 17 Agustus tapi ibu masih aja semangat pengajian. Saya kira nggak pengajian, rupanya ibu bilang pengajian mau mulai lagi di jamaahnya, masya Allah. Semoga ini masuk surga sama. Ada semangat datang pengajian. Karena begini dalilnya nih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke masjid, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah ya. Jadi kita akan mudah langkah kita menuju surga nantinya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang hubungan dengan manusia. Kalau nggak salah poinnya, kalau kita salah kita minta maaf. Kalau orang salah kita maaf. Kemudian jangan suuzon dan menahan amarah. Betul ya? Yuk kita lanjutkan masih di bab yang sama. Nanti bulan depan kita bahas bab hablum minallah, hubungan dengan Allah tentang ibadah. Hari ini kita bahas tentang bab hablum minan nas. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Kita akan membahas tentang poin yang kelima, yaitu ibu-ibu bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan orang lain. Saya mengangkat dengan beberapa poin. Yang pertama kemarin, kalau kita salah kita minta maaf. Kalau orang lain salah, maafkan. Kemudian jangan suuzon dan tahan amarah. Betul ya? Yuk kita lanjut yang keempat, bagaimana kita mengatur urusan kita dengan orang lain. Yang kelima adalah dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ini penting. Jangan kalian
kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Layak tampak berubah, jangan cari-cari salah orang. Jadi hubungan dengan manusia ini, hal yang tidak boleh kita lakukan mencari-cari kesalahan orang lain yang sejatinya Allah masih tutupi kesalahan itu. Makanya siapa yang mencari kesalahan orang, suatu ketika Allah akan tampakkan dosa-dosanya di hari akhirat. Dengan siapa Ustazah? Dengan siapapun. Dengan suami nggak boleh, dengan anak nggak boleh, dengan teman nggak boleh, sesama majelis taklim nggak boleh. Tidak boleh kita nyari-nyari kesalahan orang yang Allah sudah tutup dan ingin masih tutup kesalahan itu. Contoh, sekarang saya tanya sama ibu-ibu semua, dengan suami boleh nggak lihat HP-nya untuk mencari-cari kesalahannya? Iya tidak. Tapi kita lihat nggak? Atau dengan anak nengok HP-nya mencari-cari kesalahannya, pernah? Nah, tidak boleh. Baca aja. Bilang sama anak menantu ibu, banyak pertengkaran sekarang karena suami istri suka saling mencari-cari kesalahan. Pergi suaminya ke toilet, dia cek HP. Pergi suaminya kemana, dia cek HP. Pergi anaknya kemana, dia cek handphone. Mana yang tak patut kumpar, aku mencari-cari salah. Hukumnya berdosa. Nah ini paling penting. Orang udah banyak baiknya, yang kita cari salahnya aja. Ini ada satu kertas putih, cuma ada satu binti hitam. Yang kita bahas binti hitam itu terus susah, ya. Tidak boleh. Siapapun, mau dia ketua majelis taklim, mau dia ketua RT, mau dia presiden, mau dia anak, mau dia menteri, mau dia anak kita, suami kita, yang tidak boleh kita lakukan adalah mencari-cari kesalahannya sampai Allah yang tunjukkan kesalahannya itu. Yang kedua, wala tajassasu, yang tidak boleh memata-matai orang lain. Jadi tidak boleh memata-matai karena kecurigaan. Loh, masa nggak boleh saya mata-matai teman saya cari-cari kesalahan teman saya cari-cari kesalahan suami saya. Memata-matai haram, tidak boleh. Yang boleh itu adalah mencari, mengobservasi atau mencari bukti ketika kesalahan itu sudah tampak. Contoh, misalnya ibu melihat seorang teman ibu jalan sama anak ibu atau suaminya, udah nampak, boleh dicari bukti. Maka polisi dan intel itu menangkap kalau udah ada laporan, betul? Tapi kalau nggak ada laporan, apakah dia cari-cari sama orang? Tidak. Jadi hanya boleh mengobservasi ketika sudah ada satu indikasi. Tapi kalau sekedar mencari-cari salah orang, sekedar bertajassus, itu hukumnya nggak boleh, haram hukumnya. Clear sampai sini? Pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, jangan mencari-cari kesalahan mereka. Yang kedua, jangan memata-matai orang lain. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan hasad kepada orang lain. Hasad. Apa itu hasad? Iri. Apa itu iri? Ya iri dengki. Itu nggak boleh. Nah, makanya ada dalil wa likulli ni'matin mahsud. Setiap kita ada nikmat, akan ada orang yang hasad. Nikmat itu dalam bentuk apa? Apapun. Nikmatnya suami ganteng, akan ada orang hasad. Cerdas, akan ada orang hasad. Sukses, akan ada orang hasad. Punya harta, akan ada orang yang hasad. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah, wa min syarril hasidin iza hasad. Maksudnya saya nggak ngapa-ngapain kok orang iri ya sama saya. Saya nggak ngapa-ngapain kok orang nggak suka ya sama saya. Saya nggak ngapa-ngapain kok orang itu hasad ya sama saya. Ada orang-orang yang memang selalu dihasati oleh orang lain. Biasanya dia adalah orang-orang yang ternama, dia terlihat, sehingga banyak orang yang hasad kepadanya. Makanya selalu berdoa, di antaranya ayat yang tadi saya bacakan, kita berlindung kepada Allah, wa min syarri
hasidin iza hasan, ya. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang hasad. Ingat Bu, setiap nikmat yang ada pada kita akan ada orang-orang yang tidak suka. Tidak ada hidup di semua dipandang orang baik, tidak ada. Saya sering bilang, tidak perlu semua orang menyukai kita, karena tidak semua orang juga penting bagi kita. Letakkan manusia pada tempatnya. Kalau ada orang-orang yang tidak suka, orang yang hasad, jangan malah tunjuk-tunjukkan ke dia. Pusing nanti dia, mati dia nanti. Ini kadang-kadang jemaahnya ada apa aja. Saja saya beli mobil baru, terus tetangga saya hasad ini, terus sengaja saya beli satu lagi, aja kasih aja. Dan Walikulli ni'matin mahsur. Ibu harus siap bahwa setiap itu ada nikmat yang ibu tampakkan akan ada orang yang hasad. Jangankan nikmat, yang tidak nikmat aja orang seuzon dengan kita. Kaya kita dibilang cinta dunia, betul? Hedonis, kayu, cinta dunia, betul? Miskin kita dibilang pemalas, betul? Suka ngomong kita dibilang cewek, betul? Dia aja dibilang sombong, betul? Cantik kita dibilang so cantik, ya kan? Jelek kita dibilang duit banyak tapi terlewatkan. Jadi mau pilih cantik atau jelek, dua-duanya tetap dianggap jelek loh. Mau pilih kaya itu susah, dua-duanya tetap salah di mata orang. Yang miskin dibilang pemalas, yang kaya dibilang cinta dunia, pokoknya dunia. Ya, ngalah kita dibilang oon, ngalah terus. Berkeras kita dibilang pemarah, karya mau berharap semua orang menyukai kita, tinggal di planet Mars. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, fokuslah kepada orang-orang yang menyukai kita. Jangan fokus kepada orang yang tidak suka dengan kita. Lelah kita, karena tidak mungkin dunia ini semua suka sama kita. Yang paling ego itu adalah ada orang-orang yang dekat sama kita, ujung-ujungnya tidak suka sama kita. Nah, hati-hati. Kecilkan permasalahan dengan manusia. Jangan terlalu banyak meletakkan pikiran atas manusia terlalu banyak. Saya 22 tahun ceramah Bu. Saya sudah hafal. Jadi kalau ada jemaah curhat, belum dia ngomong saya sudah tahu jawabannya. Bayangkan sama Ibu. Saking masalah manusia itu buta di situ aja terus masalahnya. Belum Ibu ngomong lagi, belum dia ngomong, saya sudah tahu jawabannya. Bilang saya tidur lah dulu dia cerita. Karena selama 22 tahun saya dakwah, saya sering mendengarkan curhat jemaah pada masanya. Sekarang udah waktunya udah sangat susah. Dia sering dengarkan curhat jemaah. Tahu banyak jemaah yang menangis. Kalau mereka nangis saya udah mulai tuh, wah ini nangis ini curigai. Apa nangis itu? Saya sedih. Kenapa Ibu sedih? Tetangga saya gosipin saya semua. Teman-teman saya tidak suka sama saya. Di mana letaknya? Se-RT itu saja menangis. Saya biasanya suruh ibu itu ambil kertas, ambil pena depan saya. Coba, saya udah cerita. Coba ibu catat siapa nama orang saya sama ibu. Dicatatnya sambil menangis. Nah, udah ingat nomor 2 ditulis, nomor 3. Nah, mana nomor 3 orangnya? Udah ingat namanya saja. Ya udah rumahnya di mana lah rumahnya? Di Jalan Jati. Nomor 4 mana orangnya? Udah ingat lagi namanya? Ya udah pintu rumahnya warna apa? Catat. Pas yang kelima berhenti dia nulis. Saya depan saya betulan. Kenapa berhenti? Ini orangnya saja. Berapa? 4 saja. Tadi bilangnya berapa? 1 RT saja. Coba.
cuma ada 4 orang yang gak suka, kita fokus ke situ. Yang lebih saya sedih, melupakan nikmat. Bajunya bagus, kendaraannya bagus, mukanya glowing, kacamatanya bagus, orangnya bagus, suaminya bagus, tapi dia lupa nikmat itu. Dia cuma ingat 3 orang tadi aja yang dia tulis. Paham sampai sini? Jadi mulai sekarang tidak ada yang boleh menderita karena pandangan orang lain. Saya itu pengennya kita itu nangis jika kita melanggar syariat. Udah 22 tahun saya ceramah, semuanya nangis karena manusia. Sedih saya saja, saya digosipin. Nah, kenapa digosipin? Kalau 3 hari 3 malam dah lalu saja. Digosipin bisa nggak tidur 3 hari semuanya. Mana ceritanya? Tidak ada bu ketua yang betul-betul ngomong ke saya, Ustazah saya sedih. Kenapa ibu sedih? Saya nggak sholat subuh saja. Tidak ada pak. Tidak ada. Saya sedih Ustazah. Kenapa? Saya tadi malam udah sholat subuh. Saya lupa tahajud. Saya sedih Ustazah. Saya keluar rumah tadi buka orang dan sengaja. Saya sedih Ustazah. Saya udah ngomongin orang. Saya sedih Ustazah. Saya udah fitnah orang. Saya sedih Ustazah. Saya udah melawan suami. Ya, tidak ada yang sedihnya karena dosa. Rata-rata sedihnya karena tidak disukai orang lain. Itu ciri orang yang tauhidnya bermasalah. Oh, aku luar biasa. Masya Allah. Betul ya? Berarti kita meletakkan manusia lebih tinggi daripada Allah. Kita nggak sholat subuh, Allah tidak suka. Kita santai aja. Sementara ketika tidak disukai oleh manusia, kita berusaha. Jangan letakkan manusia pada tempatnya. Jadi itu hanya boleh sedih kalau melanggar syariat. Hanya boleh sedih kalau berdosa. Selagi tidak melanggar syariat aman. Kalaupun kita melanggar syariat, orang-orang tidak suka sama kita karena kita berdosa, kita pernah salah pun tidak apa-apa. Cukup sesali, manusia salah biasa, udah perbaiki, cukup. Tidak perlu pandangan orang. Ingat, setiap ada nikmat akan ada orang yang kasar. Wah, sebenarnya ya, dia kalau muda sih ya kan, sih. Kita tidak. Oke, yang pertama apa tadi? Jangan cari-cari salah orang. Yang kedua, jangan memata-mata. Yang keempat, jangan hasad. Kan itu tadi temanya ya. Jadi mulai hari ini jemaah saya tidak boleh banyak risau-risau lagi. Tidak disukai orang, cukup dilihat apakah saya salah. Kalau saya salah, ya saya ubah. Kalau saya nggak salah, maafkan mereka, abaikan mereka. Tidak boleh keriput-keriput kening lagi. Kita baru keriput ketemu di pasar kaki kok masa bukunya yo. Salah apa ya? Ibu hati ceritakan sama orang aku yo salah tuh. Nah, oke, oke aja. Namanya, tidak boleh banyak pikiran. Tak boleh banyak pikiran. Nanti fokus ibadahnya terganggu. Tawakal aja sama Allah. Yang suka sama kita bagian dari nikmat. Yang tidak suka bagian dari ujian. Kan kawan bulan lalu saya bilang, anak yang melawan bagian dari ujian. Anak yang taat bagian dari nikmat. Udah, menentu tak suka sama kita udah ikhlaskan, tawakal. Manusia bisa berubah kok. Kadang-kadang kita sedih bukan karena kita punya banyak masalah, tapi karena harapan kita yang terlalu besar kepada manusia. Oke. Nah, mau berapa lagi kak? 5 lagi ya? 5 4 ada 4 dengan manusia. Nomor 4 yang agak panjang, hindari sifat munafik. Namanya? Munafik. Munafik itu bukan muka dua. Muka dua itu namimah. Kan banyak orang bilang lain mulut lain hati munafik, betul? Salah, itu namimah namanya. Yang ingin saya bahas ini munafik. Munafik ini banyak. Orang munafik banyak.
Kita bahas munafik. Tinggalkan sifat munafik. Orangnya namanya nifak. Orangnya namanya munafik. Penyakit hatinya namanya nifak. Apa ciri-ciri munafik? Semoga 17 Agustus benar-benar merdeka, jauh dan merdeka dari sifat munafik. Amin. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau orang munafik itu, kalau dia ngomong bohong. Contohnya apa? Hei Besti, udah di mana? OTW, padahal masih di rumah, munafik. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada saya yang bilang, jangan diulang lagi. Udah di mana? Dekat lagi nyawa. Padahal masih jauh. Berani nggak kita bilang tuh orang munafik? Berani nggak berani? Tapi itu ciri orang munafik. Apa salahnya bilang itu dulu ya? Belum lagi siap, masih jauh. Nanti dimarahin ustaznya, lebih dimarahin, mau bilang dekat apa dekatnya? Kalau ngomong nggak boleh bohong, jujur. Ketika seorang suami tidak mengizinkan istrinya main ke rumah teman, lalu istrinya main juga. Dari mana deh? Kata suaminya, karena nggak boleh. Itu dikatakan cerita dari pasar bang, 1 wong. Beli apa? Beli tempe bang, 2 wong. Tempenya mana? Tinggal belas rumah kawan bang, 3 wong. Kapan mau diambil tempenya? Esok pagi bang, 4 wong. Esok pagi rupanya hujan dan jadi keluar rumah. Mana tempenya? Udah ada tempe? Belum lagi bang, 5 wong. Setiap kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain. Contoh, berapa banyak di antara kita mau bangunkan anak sekolah jam 6:30 ibu, padahal baru jam 6. Bangun weh, jam 7. Betul? Bohong kan? Niatnya baik, caranya sama. Telepon nanti anak 7 kalau ada di rumah mereka ini anak. Bu, bohong itu tak boleh bu. Contoh. Udah ada bohong lebih kebaikan. Bohong lebih kebaikan yang mau saya jelasin. Ya. Ada nggak sih bohong lebih kebaikan? Ada. Hati-hati nih. Contoh. Jam 7. Bangun jam 7. Tuh bangun anak nih. Temponya masih jam 6 rupanya. Tapi otaknya nyimpan. Dia udah terbangun, dia nggak bisa tidur lagi. Otaknya nyimpan. Besok pagi jujur benar-benar jam 7. Bangun jam 7. Apalagi Anda lalu coba lihat. Apa kata kita? Nakal, tak mau sekolah, tak mau jadi orang terserah. Dia tak mau bangun. Padahal dia bukan tak mau bangun. Dia nggak percaya dengan jam yang kita sebutkan. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, ya suami saya, anak saya tak mau dibangunkan pagi, saya mau bangun dukun. Saking susahnya. Ibu pernah bohong tak bangunin anak? Nggak pernah saja. Pernah nggak jam 6 bilang jam 7? Tiap hari saja ibu yang dukun. Suatu ketika cucu ibu mau keluar rumah. Hei hati-hati, genderuwo. Tengoknya sedikit nggak ada kok, tapi dia masuk dulu. Besok dia mau keluar lagi. Hati-hati genderuwo, dia nggak dengar lagi. Dia terus ibu bilang apa? Nakal kamu. Padahal itu bukan nakal, dia tak percaya sama kita. Tak apa-apa aja, sedikit bohong. Padahal kan tinggal jangan keluar nak, mama nggak bisa nemani sekarang. Nanti keluarnya jam 4 ya, nggak boleh keluar nanti kenapa-napa di sana. Apa sih susahnya ngomong itu kok jadinya kegenderuwo gitu?
Padahal nanti mama ada uang untuk beli sepeda. Tapi tunggu dulu bulan depan ya. Bulan depan nanti kita cari yang bagus. Sekarang masih banyak pengeluaran. Sekali memberikan kepada anak pengertian. Apa susahnya? Kok toko tutup di sini kali? Selalu orang itu. Selalu orang itu. Nah, kayak gitu. Mau beli bulu-bulu cucu, mandi dulu, makan dulu. Setelah itu, mana layang-layangnya masih tutup tokonya besok lagi masih tutup lagi tokonya Tidak ada kata Pak kalau ngomong, ada kata saya bohong untuk kebaikan itu ada. Sekarang perhatikan, banyak orang yang menukil bohong untuk kebaikan dari kisah seorang Nabi Rasulullah SAW. Ketika ada orang lewat di depannya, orang yang lewat di depannya, ingin dibunuh oleh orang Islam. Lalu orang Islam ini berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, adakah tadi engkau melihat orang Yahudi yang lewat? Saya pengen bunuh dia." Lalu Rasulullah berpindah tempat. Ketika Rasulullah berpindah tempat, Rasulullah berkata, "Selama aku di sini, aku tidak ada menengok ada orang lewat." Itu bohong nggak? Itu nggak bohong. Cuma ini dijadikan dalil berbohong untuk kebaikan. Dan banyak ceramah begini sehingga jemaahnya suka kali bohong untuk kebaikan. Padahal tidak benar. Contoh, Ustazah, tadi saya itu nongkrong sama teman saya. Suami saya tak izinin, saya pergi aja. Terus akhirnya saya bohong aja, kan untuk kebaikan supaya suami saya nggak marah. Bu, ibu bukan sedang berbohong untuk kebaikan, tapi sedang berbohong menutupi kesalahan. Beda tuh. Paham ya? Berbohong untuk kebaikan katanya, tapi itu berbohong menutupi kesalahan. Selama ini berbohong menutupi kesalahan atau kebaikan? Menyesal mengundang saya. Astagfirullahaladzim. Daripada dia marah, ya udahlah saya bilang aja begini. Daripada dia marah, kan niat saya baik, biar rumah tangga saya baik, biar suami saya baik. Tapi kita salah, kita berdusta menutupi kesalahan, bukan berbohong untuk kebaikan. Karena bohong untuk sebentar ya, karena bohong yang dibolehkan itu cuma 3 saja. Oke? Bohong yang dibolehkan itu cuma 3 saja. Oke? Yang pertama adalah mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Ya, itu boleh. Ya. Mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Contoh misalnya si A dan si B berkelahi. Si A cerita ke saya, si A cerita ke saya, gitu ya. Lalu kemudian, Ustazah si B itu jahat. Udahlah maafkan aja si B itu dia baik kok, dia udah minta maaf, cuma dia malu, kayak gitu. Nanti si B cerita lagi, Ustazah si A itu jahat. Udahlah tenang, dia udah minta maaf, cuma dia malu. Nah kayak gitu kan. Nah itu adalah berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi, ya. 2 orang yang sedang berkelahi itu namanya adalah bohong untuk itu namanya bentar ya. Oke, 2 orang sedang berkelahi. Yang kedua adalah menyenangkan hati suami dan istri. Menyenangkan dari hati suami dan istri. Seorang suami memberikan pakaian misalnya kepada istri, gitu ya. Seorang suami memberikan pakaian kepada istri, warnanya merah, rupanya kulitnya hitam, kayak dendeng balado, gitu ya. Lalu kemudian apa kata suaminya? Cantik pak, cantik ya, mantap. Ya kan? Nah, jadi mantap kayak gitu misalnya kan. Nah itu boleh menyenangkan hati suami dan istri. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dalam kondisi berperang. Kalau dalam kondisi berperang itu boleh kita berdusta. Nah mungkin kita jujur, orang kafir aku di sini tembaklah, kan tidak mungkin. Jadi hanya boleh
posisi berperang. Oke? Begitu? Nah, ibu ada mau tanya silakan. Iya, iya. Benar-benar. Iya kan? Nah, gitu ya. Nah, itu dia ciri orang itu bohong. Jadi, boleh nggak berbohong untuk kebaikan? Nggak ada, belum ada. Karena badan kita hanya berbohong untuk melupakan kesalahan. Yang kedua, sedikit lagi 3 menit lagi. Hindarkan munafik. Munafik itu tadi ada 3 ciri. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang kedua adalah iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Misalnya Bu, pernah dengar kalimat insya Allah? Insya Allah apa artinya? Kalau Allah mengizinkan. Contoh, misalnya ibu apa namanya Bu? Hah? Bu Ayu minta saya datang ke rumahnya. Ustazah datanglah ke rumah saya, kata Bu Ayu. Saya bilang, saya ragu mau datang karena saya capek. Saya bilang aja, insya Allah Bu. Tahu-tahu, rupanya saya males. Saya males nih, ya. Lalu kemudian setelah itu saya bilang, nggak usah lah saya datang. Tadi kan saya udah bilang insya Allah. Sekarang saya tanya, sebenarnya Allah mengizinkan nggak? Sebenarnya Allah mengizinkan nggak? Allah tidak kasih halangan, cuma saya males. Berarti saya mengatasnamakan Allah atas janji saya. Nggak boleh. Kalau insya Allah itu harus pasti Bu. Hanya Allah yang bisa memisahkan antara saya dengan janji saya. Insya Allah itu saya tidak datang kalau macet, sakit, meninggal. Berarti Allah mengizinkan. Ya, hujan lebat, berarti Allah mengizinkan. Kepada Allah. Tapi kalau pakai insya Allah itu udah janji. Makanya lain kali kalau ibu malas datang ke satu tempat atau karena nggak ada waktu, ibu cukup bilang dilihat nanti ya. Semoga saya bisa. Kalau ibu lagi malas-malesan. Karena kalau insya Allah itu sudah hanya Allah yang bisa melepaskan antara kita dengan janji kita. Oke? Nah, nanti kita sambung lagi bulan depan. Yang terakhir dan ketiga, iza tumina khona. Ketika berjanji maka dipungkir. Ketika dipercaya maka berkhianat. Ketika dipercaya maka berkhianat. Itu ya. Nah, itu ya Bu ya. Ciri-ciri orang yang sifatnya munafik ya. Ketika dipercaya dia berkhianat. Oke? Nah, itu 3 itu dihindarkan. Yang pertama adalah kalau dia ngomong dia bohong. Kemudian yang kedua adalah berjanji dia bohong. Yang ketiga adalah dipercaya dia berkhianat ya. Nah, jadi itulah yang harus dihindari ya. Nah, gitu ya. Itulah yang harus dihindari. Oke? Paham sampai sini? Nah, insya Allah bisa? Insya Allah ya. Yang pertama adalah jangan cari-cari salah orang, betul? Yang kedua jangan mata-matai orang, betul? Kemudian yang ketiga adalah jangan hasad sama orang, betul? Yang keempat jangan munafik. Jadi munafik kalau ngomong bohong, kalau berjanji mungkir, kalau dipercaya berkhianat. Tidak boleh bohong walaupun dikit-dikit, tidak boleh. Ibu nanti nyampe rumah telepon anaknya, maafkan batin kalau ada kemarin enak salah. Ibu suka bilang genderuwo nampaknya semua. Dan nggak ada. Oke? Oke? Nah, demikian dari saya. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ibu udah dideteksi tadi nih
ke siapa-siapa aja pernah infak nih, kepada anak, kepada suami, ya kan, kepada orang-orang terdekat. Sebisa mungkin ibu gas, ibu catat nama-namanya. Nama kemarin kan saya bilang, catat nama orang yang pernah kita ubahkan, betul? Nah, catat namanya. Lalu ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepadanya. Sebisa mungkin dikejar orangnya, ya. Jadi dikejar orangnya. Saya kan punya sifat munafik nih saja banyak. Bagaimana caranya nih saja? Nah, sama anak, mohon maaf lahir batin ya nak. Pokoknya mohon maaf lahir batin kalau ada Pak dulu atau kecil bohong dengan ceramah ustazah tadi gitu. Mohon maaf ya Pak kalau bohong Pak dengan ceramah ustazah tadi. Tidak tahu apa itu dosa, Bapak mau tahu. Boleh balik Apa? Buat bagian. Ya, sambil senantiasa bertaubat. Orang pinjam uang ke kita, Bu pinjam uang sejuta Bu. Dan sedikit lah. Anda kan masuk sekolah. Ngapain sih harus kayak gitu? Kalau ada orang pinjam uang ke kita tidak wajib kok meminjam kan? Menolak boleh, tapi kan dosa bohong. Pinjam duit sejuta, maaf nih saya lagi nggak bisa pinjam ini, maaf. Kan kamu banyak duit, masa nggak bisa pinjamin? Iya, tapi saya memang lagi nggak bisa pinjamin sekarang. Kenapa? Ya gitu aja lah. Nggak semua hal harus ada alasan. Ayo Bu, kita ngopi, nongkrong yuk, duduk yuk, dimakan lontong, lotek, pecel. Aduh, aku lagi nggak bisa karena males. Kenapa? Putar-putar cerita suami di rumah, cucu menangis. Padahal nggak ada. Kenapa sih harus dikasih alasan? Ya mama ini lagi nggak bisa. Kenapa? Lagi pengen di rumah aja. Selesai kan? Kenapa ngomong? Orang saya juga pernah muda kok. Teman saya bilang, "Del, ngopi yuk." Saya lagi males. Aduh maaf, saya nggak bisa ngopi malam ini. Nongkrong-nongkrong. Ayolah, ngapain di rumah aja? Iya, lagi pengen di rumah aja. Udah. Apa masalahnya? Hidup saya sampai sekarang kok. Gitu loh. Kadang-kadang tuh saya bingung, teman-teman saya suka curhat, Del. Aku lagi telepon, aku lagi nggak bisa nongkrong. Terus teman saya ngajak nongkrong, alasannya apa ya? Lu kenapa harus pakai alasan? Tidak semua hal harus ada alasan. Kalau lagi nggak pengen aja, emang kenapa? Aku bilang aja lah, bapakku sakit, anakku keluar. Jadi datang ngapain sih? Nggak perlu bohong. Paham nih? Kok nggak ada yang bilang paham? Menyesal mengundang ustazah. Ya nggak perlu kan cari-cari alasan. Tidak semua hal harus dijelaskan kepada banyak orang. Oke. Allah bersama. Bisa saya lanjutkan? Takut jantungnya nggak aman. Ngalah aja ya. Langsung tinggi. Oh, kita langsung jaga kesehatan. Oke. Baik ya, jadi nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah apa adanya. Oke. Allah bisa keadaan sehingga Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya Allah.
mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6. Yang pertama, pertanyaan sini aja Bu Ibu, karena mata saya udah 4 ya kan. Yang nunjuk dulu sama. Yang nunjuk duluan Ibu tunjuk ya. Yang pertama adalah jelaskan atau sebutkan saja ciri orang munafik. Ya ya. Ya. Betul. Yang kedua, apakah tajasus? Tajasus. Betul. Oke. Teman-teman lain. Yang ketiga, lebih mudah ceramah daripada pertanyaan. Yang ketiga, nama. Yang ketiga, pada surat berapa adanya ayat tentang hasad? Nah, ya, Betul. Betul. 3 orang baru, tinggal 3 lagi. 3 lagi. Yang 3 yang mana lagi? 3 lagi. Yang bertanya tadi siapa Bu? Ada Bu Yul? Bu Denis yang bertanya, berarti sana. satu lagi. Yang ketiga, yang selanjutnya entah berapa lagi. Terakhir. Saya jelas. Selanjutnya, di dalam surat berapa ayat yang tadi saya bacakan? Anda tahu dong saya. Mana ya, tafadhal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saudara ini ya, untuk saja kita dokumentasi foto bareng saudara. Ayo ibu saudara. Iya benar-benar. Ayo tulis. Jadi lebih berkahnya kajian kita selesaikan dengan doa kafalah majelis. Terima kasih kembali kepada ibu. Tadi dokumentasi sudah dapat kertas ibu. Sudah hidup semua ya ibu. Oke, nama ibu ya. Ini kan dapat di nama orang. Siapa tahu ada nama ibu di situ. Oke ibu silakan. Ibu Iris E14. Ibu Iris langsung maju. Ibu Rini L32. Ibu Rini. Masya Allah. Ibu Rini masya Allah. Fajra 92. Fajra 92. Ibu Denis lagi. Masya Allah. Ibu RT saya Reni. Kalau punya kamu RT. Nah, dia sebelah atas.
5 diserahkan oleh DPRD. Ayo Ibu. Bunpi. Oke, Ibu sayang. Masya Allah, ya Allah. Ini dapat foto dulu. Lihat saya yang saya cintai karena Allah. Karena sesungguhnya saya sudah selesai. Kalau kita tutup majelis ini dengan membacakan hamdalah istighfar dari Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah.